ada sebuah kisah tentang bagaimana pentingnya kita mencari pasangan hidup untuk memperhatikan nasab. Nasab adalah keturunan dari calon pasangan kita, yakni silsilah turun-temurun dari orang tua, baik itu pekerjaannya, latar belakang hidupnya, kemudian cara pandang hidupnya, pekerjaannya, keturunan siapa-siapa. Itu sangat penting dan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup dalam rumah tangga ketika kita sudah menikah. Di sebuah daerah terjadi sebuah fenomena yang sangat nyata, bahwasanya ketika orang tua ikut campur dan ikut andil begitu besar dalam rumah tangga, maka sesungguhnya itu awal mula bencana dari rumah tangga anaknya, terutama bagi laki-laki maupun perempuan, tergantung siapa nanti orang tua yang banyak ikut mencampuri urusannya. Kasusnya adalah ketika ada anak laki-laki yang menikah dengan putrinya, kemudian semua hartanya, aktivitasnya itu dibatasi, tidak boleh lagi berhubungan dengan keluarga dari ayah sang yang laki-laki. Nah, akhirnya peristiwa itu terpendam selama 5 tahun. Yang awalnya sang laki-laki mampu menahan bahwasanya tidak apa-apa, tidak ada masalah, dan semua baik-baik saja, dan tekanan-tekanan itu mampu dia pendam selama 5 tahun. Uang dari hasil bekerjanya itu masuk ke ATM, dan ATM itu dipegang oleh sang istri. Kemudian sang laki-laki itu hanya diminta untuk bekerja, dan bahkan untuk menemui keluarganya saja pun sangat-sangat dibatasi. Dan apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sang lelaki itu mengalami depresi karena dirinya merasa tertekan, dan luapan-luapan emosinya itu tidak tertampung lagi. Akhirnya hanya sedikit saja pemantik, maka meledaklah apa yang ada di dalam dirinya. Dan apa yang terjadi? Maka sang anak atau sang lelaki itu mengalami kegoncangan mental yang sangat luar biasa. Padahal dari sisi usia adalah usia yang sudah dan sangat matang. Tetapi memang ada background yang menyebabkan sang laki-laki tidak kuat, karena memang dia telah hidup hanya dengan single parent, hanya didikan dari sang ibu saja. Dan ketika dia meluapkan permasalahannya, dia mampu untuk mengekspresikannya dengan memukul-mukul, bahkan menghancurkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika dia sudah berkeluarga, hal itu tidak dilakukannya karena mungkin menahan, menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi setelah 5 tahun terjadi, semuanya itu hilang. Akhirnya dirinya penuh amarah, dia flashback ulang kisah-kisah masa lalunya yang mengutip kembali catatan-catatan kebencian atau kemarahan yang selama ini terpendam, dan akhirnya diungkapkan kepada seluruh orang yang ada di dalam memori hidupnya untuk dia lampiaskan bahwasanya si fulan dulu seperti ini, dia seperti ini. Maka tidak ada sama sekali rasa hormat atau respect, yang padahal pada waktu-waktu biasa itu tidak menjadi permasalahan dan sama sekali tidak pernah diobrolkan. Nah, maka itulah pentingnya kita untuk memilih nasab dalam berumah tangga. Jika kita mampu memilih nasab yang baik, maka insya Allah
itu adalah awal mula dari kebahagiaan, keberkahan, ketentraman, ketenangan dalam rumah tangga. Maka tidak usah terlalu terburu-buru, benar-benar pastikan bahwasanya calon pasangan kita adalah wanita soleha, perempuan yang baik-baik, berpendidikan, orang tuanya pun berpendidikan. Nah, masalah kecantikan, kekayaan itu adalah yang selanjutnya. Semoga hal ini berkenan, dan teman-teman, terutama yang laki-laki, mohon untuk bersabar. Sekuat apapun kalian, tetapi ketika kalian dalam rumah tangga tidak mampu mengendalikan rumah tangga kalian, maka disitulah awal mula kehancuran rumah tangga kalian, karena kalian didikte dan diatur oleh istri dan orang tuanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jauhkan diri-diri kita dari rumah tangga yang penuh dengan ketidakbahagiaan dan ikut campur tangannya mertua yang berlebihan. Semoga kita mendapatkan jodoh yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.